Ya. Lah saudara, saya tadi sudah bilang mau bersaksi sedikit ya. Bagaimana Tuhan, saya melihat dengan nyonya kita berdoa buat seseorang yang malah 3 orang ya Lin ya, sama 4 orang, satunya pendengar yang bukan orang Kristen. Jadi apa yang Anda rasakan saat ini, dia rasakan, mereka rasakan. Ya, kasih Tuhan, cuman tinggal kami follow up lagi, saudaraku ya. Jadi intinya gini, saya mau katakan, saudara bersyukur Anda punya Tuhan Yesus. Amin saudaraku, bersyukur banget. Karena berapa waktu ini kami ketemu, sebenarnya itu dari pegawai kami sih. Pegawai kami, bukan anak Tuhan, dari dulu itu kepingin, sebelum nanti saya sampaikan pengajaran ya, saya berikan kesaksian sedikit dan juga ini jadi dasar nanti pemberitaan firman yang akan saya ajarkan. Biar lebih mantep gitu loh Anda belajar tentang Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin saudaraku. Jadi ini pegawai kami ini sebenarnya dari dulu ini sudah rindu, jadi apa ya, kita ingin memberitakan Injil ya, firman, tapi kita nggak mau kasar lah, nggak mau dengan cara yang kasar, apalagi kita bosnya ya, terus saya enggak mau. Mas Pri ini kan, ini buah sulung saya, pertama yang saya injili bertobat, sebagai pendeta loh ya, kalau sebelum pendeta sudah ya, waktu aktivis, waktu dari Buddha pun bisa, Tuhan bawa luar biasa ya, waktu saya masih mahasiswa, terus di Solo jadi full timer itu banyak. Tapi setelah jadi PS tadi katanya katanya Bu Petrus, pertama kali jadi PS, pastor ya, gembala, buah pelayanan yang pertama kali ya Mas Jupri nih, Mas Upri nih ya, dulu dari seberang sholat segala macam saya injili ya. Ya waktu itu enak aja ngalirin, tapi saya nggak mau memang dengan wah asal tembak, dan yang baptis juga saya ya, puji Tuhan ini nginjili sekaligus baptis. Pertama kali dari seberang ya. Kalau beberapa kan ada itu karena memang apa ya, karena menikah, tapi ya terus kesempatan saya beritakan Injil. Ada juga yang mu'alaf ya, dulunya apa Kristen terus luar, kayak Sri itu jilbaban loh dulu itu, terus datang ke sini Mbak Sri itu yang minggu lalu main pujian, sempat berhijab itu malah, terus bawa. Tapi yang kali ini memang sebenarnya juga rindu untuk melayani seperti itu. Bahkan dulu sempat mau saya jodohkan Mas Yuga sebenarnya. Saya tidak bisa emang dijodoh-jodohin gitu, tidak bisa. Kan dulu ada lagi saudaranya apa Sri itu juga saudaranya siapa yang ayahnya Buddha, ibunya Muslim, sempat kita injili, terima Yesus, sempat ke gereja kan ya. Cuman saya sadar nanti pasangan hidup itu mempengaruhi, makanya kadang-kadang saya menjodohkan itu punya maksud ya, kalau sudah jadi anak Tuhan, nanti kalau pasangan hidupnya bukan itu mesti ya, makanya nggak gampang susah lah saya. Tapi ya itulah, kita penting ambil bagian kita ya, dan termasuk ini, makanya saya nggak mau pakai cara yang kasar, yang wah apa gitu ya, enggak usah. Itu nanti jadi kayak kekuatan kita sendiri, ngalir aja. Ya lama banget memang prosesnya, akhirnya dia keluar dari tempat kerja kita, nikah dengan orang yang sebetulnya, wah kenal di Facebook ya apa saudaraku ya, kenal di Facebook. Ya, yang mau dengar pengajaran sabar dulu, ini ada hubungannya nanti, ada hubungannya. Jadi kenal di Facebook, akhirnya nikah, ya nggak bener juga. Kan nggak berapa lama dia kembali tempat kita ya. Wah saya senangnya cuma 1 bulan gitu. Setelah itu nangis terus. Kenal di Facebook ya, makanya kalau bisa kenal di gereja aja ya. Anak Tuhan ya. Tapi anak Tuhan yang benar, yang ya maksud saya itulah, singkat cerita, lama enggak ketemu dengan kita, enggak tahu kok tiba-tiba kembali. Istri saya sebenarnya curiga, jangan-jangan ada punya masalah dengan suaminya, kan suaminya playboy kan, main cewek apa goleknya gitu. Ganteng juga, ya, lumayan lah gitu ya, masih ganteng saya tapi ya, pokoknya suka main gitu loh. Singkat cerita kembali ke tempat kita, ya kita nggak langsung gitu ya, langsung dibiarin dulu nanti kan nggak nyaman orang kalau langsung dikorek-korek apa namanya, kayak rahasianya kan nggak nyaman. Tapi kita terus dalam hati berdoa. Saudara tahu enggak, saya ini juga sering mendoakan Anda loh ya, dari dalam hati ya. Tiap hari kalau ingat siapa, kalau ada ingat seseorang khusus saya doakan, kalau enggak ya secara umum seperti itu. Yang saya belajar seperti itu ya.
Dan orang ini pun termasuk ya, kita doakan dalam hati sampai nanti gimana lah Tuhan buka, beneran suatu kali Tuhan buka jalan gitu loh saudaraku. Makanya gitu, mungkin orang lihat, wah Pak Agung ini kesuwen naik nginjili. Lu saya ini bukan sombong ya, ilmunya ada. Kadang-kadang mau nginjilin orang aja, mau pakai ilmu yang mana ini? Mau jelasin yang Tritunggal atau yang apa, saya kadang-kadang sampai bingung sendiri. Mau masuk yang mana, nanti tak jelasin pusing tambah gimana. Makanya saya ngalir aja, Tuhan pimpin saya gitu loh. Tuhan mau yang mana. Akhirnya singkat cerita, nanti kapan-kapan kita akan training tentang penginjilan ya, perlu ya kita sekali-sekali nanti kumpul untuk doa bareng. Kita dulu pernah doa semalaman kan ya. Nanti kalau ada Tuhan izinkan lah, ada timing tertentu juga nanti belajar tentang penginjilan. Pokoknya intinya itu saudaraku, kita masuk itu sesuai dengan kebutuhannya dia gitu loh. Anda tiba-tiba datang jelaskan Tritunggal, dia sedang pusing pikirannya macam-macam, kalau di gereja ini harus dengar Tritunggal. Anda pusing, enggak pusing namanya gereja dengar pengajaran. Cuman kalau, ini kok gini Mas, kalau di dalam penginjilan, lihat nanti kebutuhannya di mana, masuk di situ. Ya. Singkat cerita, dia ini, mertuanya ini sakit gitu ya, saudara. Sakit, saya sempat hampir tidak percaya ceritanya. Jadi dulunya sehat, terus kayak jadi orang stres gitu loh. Kayak orang stres, singkat cerita saya tidak terlalu dalam ya, nanti kayak buka aibnya orang, pokoknya stres gara-gara gagal menikah lah kira-kira gitu ya. Ya, jadi orang kalau gagal menikah bisa stres enggak saudaraku kira-kira? Bisa ya. Itu yang gundul itu hati-hati ya. Jangan pernah enggak dengar. Jangan stres-stres lah ya. Wah, Belanda dunia, orang Jawa katakan dunia tidak selebar daun kelor, banyak lah. Kita kan pernah, enggak tahu Ayu sering lihat sini enggak ya? Ada yang sering lihat sama teman-teman, ya sering kersel juga itu ya, Heru cerita. Itu ya tahu kan, ya bukan rahasia umum lagi kan, sempat dulu ya minum bodrek 1 genggam. Ayo ya, kamu masih lihat. Ya karena mantan pacar loh, bukan suami loh, menikah. Wah, linglung gitu. Ternyata sekarang ya sudah menikah kan, ya mantunya Bu Untung. Ngapain gitu loh ya? Yang gagal-gagal dalam pernikahan atau gagal dalam percintaannya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, amin. Nggak usah sutris. Nggak usah khawatir lah, Tuhan Yesus itu baik ya. Kita nyanyi tadi, Tuhan Yesus baik. Tadi kan nyanyi kan, sangat baik Tuhan rencana gitu loh. Daripada yang tadi itu sebulan cuman bahagia, sebulan kenal di Facebook, setelah itu nangis terus disakiti sampai kembali ke kita itu singkat cerita karena kehabisan. Pokoknya uangnya habis untuk cewek, untuk apa dia. Pokoknya mungkin saya enggak tahu lah, belum sampai dalam memang. Datang ke tempat kita, singkat cerita kita ya kerja seperti itu, dan yang penting ini saudaraku, bagaimana kasih Tuhan itu harus terwujud di dalam tingkah laku kita sehari-hari ya. Itu lebih kuat, itu Injil yang lebih kuat, Injil dari hidup kita dibanding dengan kata-kata kita. Kita kalau cuma ngomong saja, ngomong Injil, ngomong Yesus gini, Yesus, tapi hidupmu enggak Yesus. Mulutmu saja ngomong Yesus, tapi hidupmu tidak Yesus, maaf saudaraku, enggak ada artinya, kurang kuasa. Mangap aja tuh, mulutnya aja Yesus, tapi hidupnya tidak Tuhan Yesus. Kurang, enggak ada kuasanya. Hidupnya yang harus Yesus. Kita nanti akan belajar hari ini ya tentang Yesus. Ya. Allah mengutus anaknya. Firman menjadi manusia. Bukti cintanya kepada kita. Judulnya panjang-panjang. Karena untuk menjelaskan isinya itu tadi loh. Nanti saya ulangi lagi. Intinya seperti itu. Singkat cerita, anak ini masuk di tempat kita. Ya kita kumpul ya di dalam tempat kerja. Kita saling mengasihi, saling tolong kerjasama yang baik. Pokoknya seperti itulah, sampai singkat cerita dia izin, dia enggak berani cerita sih, kita juga enggak enak tanya-tanya, sampai suatu kali izin karena mertuanya sakit, dan akhirnya kita tahu cerita mertuanya ini ya. Jadi orang tua dari suaminya, singkat cerita terus ternyata enggak berapa lama setelah itu ada lagi kejadian gitu loh, di mana adik iparnya, jadi adiknya dari suaminya itu tiba-tiba ada masalah, terus dia bingung mau izin ya Lin ya.
Mau ada apa sih, istri saya tanya, makanya gitu cerita akhirnya. Ternyata ada konflik dalam keluarga ini, sampai ada konflik lah, terus akhirnya adiknya ini, cantik ya Darwin ya, anak-anak liru aja ngungsi, mau ngungsi gitu loh. Terus nyonya, daripada bawa sini aja, kita sementara gitu, sehingga kita tampung. Untung Mas juga nggak ke sana Esther ya, wah bahaya ini ke sana. Ikut-ikut ngelirik-ngelirik nanti. Ya, singkat cerita dibawa ke tempat kita, terus untuk menenangkan diri singkat ceritanya gitu, sampai dianterin sama suaminya yang Wulan ini namanya ya. Singkat cerita, ya pokoknya begitu-begitu, tinggal di tempat kita terus biar tenang gitu kan. Terus saya cuman kok tergerak lah ini dalam hati saya, Lin kan cewek ya, saya enggak, kamu tanyain lah, deketin biar lega, mungkin katanya kok kayak suntuk gitu, biar dia cerita. Nah ini sharing apa, carousel itu pentingnya itu, saudaraku ya tahu. Kalau sesuatu Anda pendam sendiri itu ya nanti seperti saya katakan, nanti seperti sampah. Saya sempat akhirnya kan ajak ngomong biar terbuka. Terus pikir saya diajak ngomong, ternyata saya lagi duduk-duduk kan biasa di luar itu loh, apa di depot, tahu kan tempat duduk saya di depot itu paling depan itu, sambil ngisi, sambil mendoakan, macam-macam lah, sambil apa namanya, kadang ya baca Alkitab, macam-macam, kadang lihat YouTube, kadang mantau khotbah saya apa ya, saya pokoknya banyak hal. Tiba-tiba nyonya bawa ke tempat saya, ayo ngomong lu, ya apa sih dalam hati saya, tak suruh ngajak ngomongan sendiri malah ditemukan ke saya, waduh gimana, nanti kalau dia kan cewek, mungkin sungkan ya kalau cerita yang dalam-dalam gitu loh. Tapi akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya dasari, kamu cerita, apa sih yang menjadi ganjalan kamu gitu loh. Paling tidak, lah ini kan sudah teknik konseling ya, kalau orang itu menceritakan, ini saudara dengar Pak, ini beneran. Orang kalau sudah bisa menceritakan ulek-uleknya, ulek-ulek itu, unek-unek, bisa mengeluarkan apa yang dalam hati pikirannya, itu 50%, dengar Pak, separuh masalahmu itu sudah teratasi. Stresnya minimal berkurang gitu loh, itu 50%, saya melihat itu 50% tinggal solusi, nanti solusi sama, ya akhirnya saya dasari gitu, oh ya saya dipanggil ya siapa, rodo nom sidik, silakan cerita akhirnya, cerita segala macam, saya enggak perlu ceritakan detailnya ya, wah luar biasa, cerita gini-gini, pokoknya waduh, ada enggak masalah orang yang lebih berat dari saya, wakeh neng gereja ini, saya lagi mikir siapa yang kita kenalin, siap ya saudaraku ya, bisa sharing, ini buah jiwa ini, siap untuk dituai, amin saudaraku. Nanti siapa yang masalahnya berat ya, saya lupa soalnya, ini sudah dipulihkan semua gitu loh ya, waduh ada yang lebih berat dari saya enggak pokoknya nantilah kalau saya buka, kalau ngomong gini buka aib enggak ya, nanti satu kali siapa tahu nanti kan dia kesini ya, malu biar sharing sendiri lah. Ada enggak lebih berat? Saya pikir siapa ya? Kayak Esther lah, murid. Esther aja, masa Esther gitu? Itu udah Tuhan dipulihkan. Nanti siap-siap ya Esther bersaksi ya. Ada yang lebih berat enggak masalahnya? Saya lupa ya. Di sini siapa aja ya? Sudah dipulihkan Tuhan ya. Saya lihat Mas Jupri juga saya ceritakan itu. Waduh. Ya itu juga nanti pokoknya sampai Dina akhirnya tak panggil ya, Din kamu Din ya. Tak panggil, Din sini cerita. Lah akhirnya dia bisa lihat, lah ini loh saudara, saya mau katakan, di luar sana mereka enggak punya Tuhan Yesus, enggak punya pegangan, bingung ketika ada masalah. Anda yang anak-anak Tuhan ini saudaraku, sebetulnya Anda ini punya gitu loh pegangan. Anda punya Tuhan Yesus. Yesus itu adalah akulah jalan. Jalan itu solusi. Jalan itu artinya juga cara. Saudara tidak akan pernah mengalami jalan buntu, tidak ada pernah buntu, karena ada jalan, selalu ada jalan. Amin saudaraku. Sampai ada firman Tuhan, dia buat jalan, dia buka jalan. Saat tiada jalan, saat tiada jalan. Terus apa? Persoalan yang sering susah-susah itu apa lagi ini? Yesus ada di sana dan memberiku apa? Jawaban, harapan atau jawaban sama lah gitu. Saya kasihan, saya waktu dengar kesaksian ini, saudara, saya dalam hati gini, jemaat itu harusnya bersyukur, jemaat itu. Ya.
Tidak apa-apa anak-anak biar di sini. Anda pokoknya jangan terpengaruh. Yes, anak-anak kita biar mereka. Yang penting Anda dengar firman Tuhan. Ya, saudaraku, sampai mana tadi? Ya kan? Itu Anda punya jawaban. Anda punya harapan. Ketika saya dengar orang-orang yang di luar sana, mereka tuh bingung. Bahkan mereka tanya, apakah bisa ya saya ini pulih? Istilah kita pulih itu kan bahasa ini sampai harus cari kata-kata. Ya apa ya? Karena waktu maaf gini, waktu dia cerita, dalam hati saya pikir gini, wah kalau ini jemaat orang Kristen ya enak, ngomongnya itu sudah bahasa-bahasa Kristen, bahasa Alkitab, bahasa gereja jelas. Ini orang dunia, ngomongnya itu ya duniawi banget. Ya. Kadang-kadang itu, waduh orang tua aja dimarah-marah, pokoknya tak suruh minta, orang tua gak suruh minta maaf, pokoknya cara berpikirnya lain lah gitu cara ya. Nah ini saya harus giring pelan-pelan dan harus masuk untuk membawa kepada firman itu, karena itu benar-benar di luar firman semua cara berpikirnya dan sudah tidak ada. Apakah ada? Apakah seperti ini bisa diselesaikan? Bisa ada solusi gitu loh. Karena di dunia, saudaraku, di luar sana apapun agamanya, saya percaya tanpa Yesus itu, Yesus sudah ngomong di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ya toh? Setiap ranting yang tertanam padaku akan berbuah. Yang keluar ya akan mati, nanti kering mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti nggak punya harapan. Makanya saya mau katakan jemaat Anda bersyukur, amin. Bersyukur punya Tuhan Yesus. Itu jawaban buat Anda semua, pegangan buat Anda semua. Karena ini saya lihat, kasihan banget ya, kayak nggak punya pegangan gitu loh. Lah saya mau ngomong Yesus dia nggak ngerti. Saya nanti mau jelaskan Yesus dikira kristenisasi, kan repot gitu loh. Saya jadi gimana Tuhan berikan hikmat kepada saya. Tolong Tuhan saya bisa, ya akhirnya saya giring pelan-pelan. Gimana om solusinya? Kesempatan. Kira orang Kristen enak solusinya, beriman gini-gini. Kan iman nggak ngerti juga, iman itu apa? Dia maaf ya, saudara seberang imannya tuh pokoknya percaya Allah itu satu gini. Cuman gitu-gitu aja, saudara kalau cuman gitu ya, itu Yakobus, Rasul Yakobus tulis suratnya. Setan pun percaya bahwa Allah itu satu, Esa, cuman ngono tok kayak apa. Makanya percaya nggak Allah itu punya anak? Bahwa melalui anaknya kamu diselamatkan, melalui anaknya ada kasih Tuhan. Nanti kita akan belajaran itu bukti kasih Allah. Jelaskan itu ya, waduh nanti rumit gitu loh. Makanya bagaimana ini Tuhan akhirnya ya, enggak tahu saya lupa cerita ke Anda karena waktu itu Tuhan bimbing aja ngomong, saya giring, singkat cerita, lumayan lah, dia bisa cerita semua 50% tadi separuh masalahnya sudah bisa teratasi lah, bisa dikeluarkan, bisa cerita dan kita berikan solusi sementara, terus sampai malam kan, istri saya tak kode, enggak peka ini, saya kepingin mendoakan gitu ya. Udahlah saya pengen doain, nah, kalau di depot kan enggak bisa ya, gimana akhirnya saya pulang, enggak pulang-pulang saudaraku, sampai malam, setelah tunggu, enggak peka, malah ngobrol terus sama ini, karena saya tahu lah ngobrol itu ya terbat lagi, ya tapi bagus juga untuk memberikan nasihat, kekuatan, saya lihat ngobrol terus, udahlah, sampai malam, waduh saya sudah di rumah, udah jam 12:30, di depot kita kan sering malam, waduh enggak bisa doain nih, udahlah, wis enggak tahulah nanti gimana, besok ada kesempatan enggak, saya enggak tahu ya. Kan juga nggak ngerti, singkat cerita akhirnya sudahlah saya nggak jadi mendoakan, saya tidur, saya serahkan sama Tuhan aja lah, kalau memang Tuhan punya rencana buat anak ini mesti Tuhan buka jalan. Singkat cerita pagi-pagi tiba-tiba nyonya bangun, ternyata izin mau pulang gitu loh, karena kan konflik sama orang tua, diminta kembali, loh ya kan gak sempat doakan, banyak ngomong ini belum sempat beritakan tentang solusinya pada Yesus ini, gimana ini, akhirnya tapi waktu mau pamit gitu kok saya tergerak keluar ya, terus saya kan mau ke Surabaya, ya apa naik pulangnya barengan aja nanti saya anterin gitu, gini saya untuk nunda bisa. Oh iya ya sekalian kasihan dia mau naik Grab gitu kan. Oke lah singkat cerita, terus kok tiba-tiba sambil duduk-duduk ngobrol lah ini harus peka saudaraku, Tuhan ini waktunya kayaknya Tuhan izinkan saya berdoa buat dia gitu ya. Lu belum jelaskan Yesus sudah berdoa, tapi saya sudah mengalami gini berapa kali, saya pernah doakan Pak Haji, pernah Pak Kaji. Orang lagi kena Pak Kaji yang kena masalah, saudara. Kalau Pak Haji belum ada masalah, saudara doakan belum tentu mau. Kena masalah berat banget masalahnya, sehingga saya datang ke rumahnya, besuki ngobrol-ngobrol terus Pak mau pulang, mau Pak saya doakan.
Mau Pak, butuh doa Pak supaya kesempatan. Saya doakan nangis, saudaraku di zaman Tuhan nangis dia. Ya kalau gitu-gitu sering saya. Cuman untuk mau lebih lanjut ini kadang-kadang saya lihat harus lihat ya. Tapi saya lihat Tuhan itu loh menjamah orang-orang yang di luar kita pun Tuhan jamah. Singkat cerita akhirnya duduk, saya kok tergerak mau masih ngomong-ngomong lagi, lanjutkan solusi-solusi ya kita ngomong umum aja terus mau nggak doa? Mau nggak didoain? Karena gini saya jelaskan, sebaik apapun solusi, kita sudah berikan solusi-solusi yang cara-cara untuk ngadepi keluarga, orang tua seperti ini, keadaan seperti ini, gini apa, secara umum. Tahu enggak, sebaik apapun solusi ketika engkau kerjakan, kalau tidak ada, saya mulai masuk, kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kalau Tuhan enggak tolong, itu mentok-mentok, gitu, iya. Ya Pak, aku boleh nggak berdoa? Oh iya mau berdoa, didoakan kok enggak mau doa. Lah kalau saudara berdoa jangan buru-buru, apalagi bukan orang Kristen, wes doa seperti tenang dulu. Kalau berdoa itu saya belajar nggak langsung berdoa. Jangan doa yang keluar dari pikiran saya sendiri, dari pengalaman saya enggak. Saya berdoa biar Tuhan yang pimpin saya berdoa. Jadi waktu mau berdoa, ya berdoa ya. Jadi saya ajak gitu. Saya tenang dulu, mau Tuhan pimpin dalam hati saya berdoa apa. Baru diem gini sudah merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Sudah mulai berdoa. Lah waktu itu ada Wulan duduk di sebelahnya, itu pegawai saya. Ini yang anak yang kena ada masalah adik iparnya ini. Doakan, wah sudah doa. Singkat cerita intinya doa itu saya masuk. Ada Tuhan yang kita panggil Bapa. Nangis saudaraku. Dia Bapak yang baik, gini-gini, wah masuk. Saya waktu doakan ini enggak ngerti, yang pegawai saya yang duduk sana, nangis juga. Langsung saya tinggal, saya ke sana ganti, wah doain. Lah singkat cerita, saya mau katakan bahwa ini nanti masih kita follow up. Tapi yang terus sampai kita pulang lah, sebelum cerita, pulang kita anterin, kita doakan ibunya. Yang lagi sakit juga, yang lagi bermasalah dengan anaknya. Ada buleknya yang nunggu, buleknya ibunya. Saya pikir orangnya galak, suaranya keras, perempuan. Wah, saya mau doa nunggu ini pulang, nggak pulang-pulang. Karena kayak saya agak nggak mau konfrontasi, karena ngomongnya keras banget, saudaraku. Perempuan, gitu. Wah ini nanti takut, saya juga nggak tahu karakternya, tapi saya sudah terlalu malam, nggak pulang-pulang. Saya boleh berdoa nggak buat ibu? Oh boleh, ternyata dia nggak apa-apa. Saya berdoa, saya lihat dari belakang ini nangis, dia nggak kuat. Mereka ini nggak ngerti yang namanya kasih, belum ngerti. Walaupun agama apapun ngomong agama kami mengajarkan kasih sayang, agama kami, tapi sesungguhnya saudara mau tahu kasih itu apa? Ayo kita buka, baru belajar ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ini loh kasih itu. Ini kasih yang sesungguhnya saudaraku. Yang pasal 4 ayat 9 sampai 10. Orang berpikir aku tuh udah kenal kasih, agamaku itu ngajarin kasih. Ini loh, kasih itu gini. Saudara orang, tapi mau tahu enggak? Dan ini dibuktikan ketika kita berdoa, kita menjelaskan doa saya intinya ke sini sebetulnya, kira-kira. Coba baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Lihat dulu ya, tunggu dulu. Kasihnya nih kasih siapa? Kasih Allah. Bukan kasihnya manusia. Bukan kasihnya malaikat. Bukan kasih yang dari antah berantah, konsep kasih inilah, filosofi kasih inilah. No, inilah kasih Allah dan dinyatakan di tengah-tengah kita nih umatnya, manusia. Apa itu? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Sebentar dulu, ini loh kasih itu. Dunia kan enggak masuk ini, kasih kok gini. Kasih itu adalah Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, anak yang tunggal nih, maksud Tuhan Yesus, supaya enggak keliru kan, malaikat itu juga anak-anak Allah, umat Israel juga anak sulungnya Allah, kita juga anak-anaknya Allah. Ini loh kasih itu. Lah makanya kita mau belajar hari ini. Inilah kasih itu. Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Supaya manusia ini yang menerima kasih Allah ini bisa hidup olehnya. Nya ini siapa? Anaknya itu yang diutus tadi. Pelan-pelan dielek dulu. Lah dunia kan enggak ngerti ini, coba Anda nginjil seperti ini, belum tentu orang, apalagi yang seberang. Allah kok punya anak, itu dulu yang dipertanyakan saudaraku.
Saya lihat di YouTube kemarin, saya coba sih yang internasional ya, yang perdebatan yang channel yang YouTube-nya orang Amerika lah, orang atau bahasa Inggris lah saya lihat. Ya kadang yang Muslim kan juga masuk, tahu dari namanya ada Ahmad Muhammad gitu ya. Itu engkel-engkelan ya rame terus. Allah anaknya ya mengutus anaknya menyelamatkan gini. Allah enggak punya anak, yang satunya yang Muslim gitu. Loh Allah itu punya anak, gegeran gak mari-mari. Yang satu percaya bahwa Allah itu mengutus anaknya, berarti kan punya anak dan mengutus anak. Yang satu enggak pernah percaya Allah itu enggak punya anak. Dan enggak akan pernah ketemu, itu dulu, enggak akan pernah ketemu. Kenapa enggak pernah ketemu, saudaraku? Kenapa enggak pernah ketemu? Beda cara berpikirnya, pemahamannya berbeda. Nanti saya akan khotbah khusus tentang kebapaan Allah dan keanakan Allah. Itu penting, saudara, itu basicnya. Tapi saya harus nunggu timing yang tepat. Dan saya akan masukkan juga dari Al-Quran. Kenapa orang Islam itu menolak anak Allah, konsep, bukan Yesusnya aja, konsep anak Allah. Anda pun orang Israel, umat Yahudi, umat Nasrani, itu mungkar, kurang ajar menyebut dirinya anak-anak Allah, nggak boleh. Jadi nggak cuma Yesus saja loh yang mereka tolak sebagai anak Allah. Manusia pun enggak boleh disebut anak-anak Allah. Karena manusia itu hamba-hambanya Allah, budak-budaknya Allah, itu aja ngertinya. Kurang ajar itu, enggak boleh. Ya, dan yang itu pertama karena kurang ajar, mungkar istilahnya. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Yang kedua karena Allah enggak punya istri. Kalau enggak punya istri, mana bisa punya anak? Akhirnya enggak ketemu. Wong Kristen itu kan percayaan tentang anak Allah bukan karena Allah punya istri. Anak Allah itu kan cuma sebutan. Man enggak pernah nyambung. Allah punya anak, Allah enggak punya anak. Karena yang sini mikirnya enggak punya istri kok, punya anak. Enggak nyambung-nyambung. Padahal itu istilah untuk menyebut kalau Yesus ini anak Allah ini sebagai sang firman yang keluar dari Allah. Itu loh, enggak nyambung akhirnya gegeran karepe dhewe. Lah ini saudara kan tahu, sadar kan kesulitan untuk menginjilinya kan, makanya perlu hikmat Tuhan gimana cara masuknya. Saya masuk, Tuhan itu Bapa. Saya ngerti mereka ini kalau orang Muslim enggak akan terima. Yang belajar loh ya, saya enggak tahu mereka ngerti apa enggak. Tapi waktu saya katakan itu nangis mereka. Ulan tuh sampai megang bantal gini. Wah, saya tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan itu Bapak kita. Dia Bapak kita. Bapakmu yang sejati. Mu itu dalam arti jamak, kalian ingat ya. Kita ini Tuhan itu dalam arti Bapak kita semua. Bahasa Yunani itu bisa dibedakan. Mu untuk satu orang, kamu sendirian masih Manuel, su. Gitu. Su. Kalau jamak, imas, seperti itu. Depannya u tulisannya, itu kamu, banyak. Nah itu Tuhanmu semua. Bapakmu semua. Kalau kamu ada masalah, ingat Tuhan itu Bapak. Panggilan, kowe nek nyeluk bapakmu apa? Pae, Romo, ayah, papa, papi. Lah yang saya ngomongin enggak punya bapak lah, ini kan repot saya. Tapi itu bapak yang baik, saya jelaskan. Pokoknya ada kamu percaya masa depanmu. Pokoknya singkat cerita bisa masuk karena memulai dengan bapak. Inilah kasih itu. Ini kan yang dimaksud Allah kan Bapak. Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya, berarti Allah ini sebagai apa? Bapak yang mengutus anaknya kan, berarti dia Bapak. Inilah kasih itu. Supaya kita hidup oleh anaknya ini. Terus ayat selanjutnya, 10. Inilah kasih itu. Bukan kita. Ini loh kasih itu. Makanya orang agama apapun konsepnya kasih beda. Inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kasihnya manusia, kita mengasihi Allah, kita nih yang berarti manusia. Bukan kasih itu begini loh, aku gini, oh itu manusia. Bukan, aku sampai mengasihi Allah, aku gini dengan ini. Itu bukan kasih, itu kan pikiranmu dewe.
Kadang saya lihat rekaman saya, kalau di sini kan biasa keras banget. Gimana caranya? Saya kan harus intonasi juga untuk saya dengarkan aduh cumpleng juga. Nah, di sini enggak, tapi apa ya? Kadang saya harus narik perlu intonasi juga supaya Anda karena ini growing in the spirit, groaning in the spirit, suara Roh Kudus untuk masuk menunjem dalam hati Anda. Itu bukan kasih. Aku gini, aku sudah berbuat, beramal begini, aku nyumbang gini, sama Tuhanku aku 5 kali, 7 kali, kalau 10 kali, kalau perlu sudah. Itu bukan kasih. Apapun yang kamu lakukan di dalam Kristen itu, it's not the real love. Itu bukanlah kasih yang sebenarnya. Apa itu kasih? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Inilah kasih itu bukan Allah, bukan kita mengasihi Allah, benar ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sampai sini dulu. Kasih itu bukan apa yang kamu lakukan. Kasih itu adalah apa yang telah Allah lakukan. Kasih itu perbuatan, kalau disederhanakan itu perbuatan. Saudara bisa lihat di 1 Korintus 13, kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, itu kan perbuatan semua. Murah hati itu lemah lembut, sabar pada orang lain, tidak menyimpan kesalahan, itu kan perbuatan semua. Sikap perbuatanmu itu kasih. Kasih itu enggak cuma perasaan, mikir dia ngenangan, enggak. Apa yang kamu lakukan sebenarnya perbuatan itu adalah kasih sebenarnya, tindakan kasih. Tapi itu bukan kasih juga sebenarnya, kasih yang sejati. Terbatas, makanya kasih manusia itu enggak bisa dibandingkan ya dengan kasihnya Tuhan. Inilah kasih itu. Allah yang telah mengasihi kita. Inilah kasih itu, Allah yang telah mengasihi kita. Terus? Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah itu diwujudkan dengan mengutus anaknya tadi kan sudah ya di ayat atasnya tadi. Inilah kasih itu, Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Anaknya diutus supaya kita hidup oleh anaknya ini melalui apa? Apa yang dikerjakan anaknya ini, anak Allah Yesus ini yang dikerjakan adalah apa? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inti utama kasih adalah pengampunan dosa. Apa saudaraku? Pengampunan dosa. Apapun teorinya, apapun kata konsep-konsep tentang kasih, kalau tidak ada pengampunan dosa, itu belumlah kasih yang tertinggi. Kasih yang tertinggi adalah dosa diampuni. Loh misalnya saudaraku, ini bentuk kasih juga bukan Allah memberkati, misalnya Anda tidak punya uang. Terus paling gampang lah orang kan sederhana gitu, tiba-tiba harus dapat uang melalui, Pak Petrus tadi kesaksian luar biasa ya, saya akan cerita doa, SMS, Pak Petrus ngalami nggak punya uang, bingung ya, wis SMS, waktu itu belum ada WA ya, masih SMS, Tuhan saya butuh uang, terus pokoknya nomor tujuannya Tuhan, pokoknya pakai angka itu, kan enggak mungkin nyampe, mana ada angka kirim ke nomor SMS berapa itu, pokoknya angka yang jadi Tuhan itu loh Pak ya, angka berapa tuh mungkin 3 apa gitu ya, seret, angka Tuhan dikirim, butuh uang Tuhan, jebret, enggak akan nyampe, mau kemana, tapi dia ngimani, enggak berapa lama ada SMS masuk Pak ya, loh itu tadi barusan pagi saya Pak, ini ada uang, beliau kan pemborong kan, kadang untuk proyek-proyek kan butuh, dan ternyata ada uang masuk Pak, untuk proyek ini, wah langsung dijawab Tuhan. Nah itu termasuk kasih Tuhan enggak? Kasih Tuhan dalam wujud menyediakan Yehova, tadi nyanyinya doanya Bu Petrus, Yehova Jireh, Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Itu termasuk bentuk kasih Tuhan atau bukan? Itu bentuk kasih kan, Anda disuplai, Anda dicukupi. Tapi itu belum kasih yang paling tinggi, belum kasih yang paling utama. Kasih yang paling utama itu adalah pendamaian dosa. Apa artinya? Coba ini cara berpikirnya. Anda dicukupi keuangan Anda sukses pekerjaan Anda, segala macam ini. Tapi setelah Anda mengalami semua itu, dosamu belum dihapus. Engkau belum menerima pengampunan dosa. Apa yang terjadi dengan hidupmu semua? Kemana engkau? Akan kemana? Dosamu belum diampuni. Upah dosa adalah maut. Itu Alkitab katakan. Upah itu akibat. Akibat dosa adalah maut, itu kematian, thanatos.
Akibat dosa akan mengalami kematian kekal. Ya apa saudaraku? Makanya penting mana saudaraku? Anda dikasih uang yang banyak, dicukupi semua, atau Anda diampuni dosanya? Loh, kemaru, oh penting uang Pak. Oh, itu Yesus pernah ngasih perumpamaan orang kaya yang bodoh, ngumpulkan harta segala macam. Kalau malam ini juga diambil jiwamu, kemana semua hartamu itu? Untuk apa semua hartamu itu kalau malam ini juga diambil jiwamu? Makanya saudaraku, yang paling penting dalam hidup ini adalah keselamatan. Amin. Pengampunan dosa. Dan hanya satu-satunya kekristenan. Loh, kalau agama lain ada konsep pengampunan dosa, ada konsepnya. Siapa yang mengampuni dosa? Bagaimana caranya dosa diampuni? Perbuatannya siapa? Supaya dosamu diampuni. Semua agama ngajar apa? Melalui perbuatan manusia itu sendiri. Melalui amal solehnya, melalui amal ibadahnya. Perbuatan-perbuatan baiknya yang dikerjakannya. Dengan harapan, dengan semakin banyak berbuat baik, dosanya akan dihapuskan. Itu harapan, insya Allah. Tapi dalam Kristen keselamatan tidak insya Allah, tidak mudah-mudahan. Kalau Tuhan izinkan, tidak, ini Tuhan sudah izinkan, amin. Allah mengutus anaknya untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang terkenal Yohanes 3:16. Ini masih bicara tentang anak dulu. Ya, sabar kalau tadi sudah saya jelaskan di awal, konsep tidak akan pernah ketemu tentang anak Allah. Selama pikirannya Allah tidak punya istri kok punya anak. Ini bukan hasil perkawinan Allah dengan seorang istri siapa? Allah itu tidak, saudara tahu enggak, Allah itu roh kan? Roh itu tidak berjenis kelamin. Malaikat itu juga roh, makanya heran. Tidak ada malaikat perempuan, malaikat laki, tidak ada. Itu roh itu tidak berjenis kelamin. Roh, ruah, pneuma, udara, itu harafiahnya udara, angin, nafas. Ada jenis kelaminnya enggak? Udara itu loh, misalnya, ini kan harafiahnya. Saya mau tunjukkan lain kali ayat pneuma, ruah, diterjemahkan angin. Itu memang benar, terjemahan aslinya angin gitu. Tapi kalau untuk Allah, anginnya Allah itu roh Allah gitu. Angin itu kan enggak berjenis kelamin. Loh, Allah mana bisa punya istri, mana punya istri, dia enggak berjenis kelamin, enggak laki, enggak perempuan juga bukan banci loh. Jangan salah, ya enggak akan ada istri punya. Makanya istilah anak ini kan sebutan. Kalau di Kristen itu bagi sang firman, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi kita lihat dulu ini, saudara tangkap dulu, wong Kristen ngerti ya yang dimaksud anak Allah itu kan Tuhan Yesus itu sang firman yang jadi manusia. Nanti selanjutnya nanti akan saya tunjukkan. Ini dulu biar ngerti konsep kasih itu loh, inilah kasih itu. Baca terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, diulangi lagi kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua dikasih Tuhan. Dunia ini bicara bukan cuma orang Kristen, semua begitu besar kasih Allah. Dan saya sudah buktikan. Saudara enggak usah takut untuk mendoakan orang-orang yang di luar kita. Enggak usah takut. Kita doanya kan tulus ya, memang untuk supaya mereka mengenal ada pengharapan gitu loh. Mereka tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Bapa. Kan Bapa ngutus anaknya, cuman Anda harus kemas doa yang bagaimana, mesti Tuhan kasih hikmat. Dan saya percaya kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, tidak ada yang bisa tahan dengan kasih Tuhan. Ya, nanti kita juga mau follow up yang ibunya keluarga ini ya, karena diharapkan waktu mau pulang, lu kok pulang? Yang sutris ini tadi, lu gak sutris. Saya doa, saya tumpangi tangan, saya wah pegang, sehat kan. Pokoknya lain kali nanti biar bersaksi sendiri. Memang saya ini sempat nginjil yang tukang saya itu ya, memang agak lambat ini akhirnya ya. Jadi dia ini intinya pelan-pelan saya bawa ya, akhirnya dia menyadari ya saya kurang dekat sama Tuhan. Ternyata malah rajin sholat, karena pengen deket. Wah kira tuh keliru sidik, tapi enggak apa-apa, dia lagi ada pergumulan. Tetap enggak akan, Yesus itulah jalan. Tanpa aku kamu enggak sampai kepada Bapa, enggak akan sampai doamu, enggak akan sampai apapun harapanmu, cita-cita tidak akan sampai. Yesus itulah jalan. Amin saudaraku. Makanya saya tahu nanti satu kali ini lagi sharing, lagi butuh bantuan doa, cuman masih malu-malu ya. Dan istrinya, makanya tunggu timingnya saja, semua itu biar sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi saya tahu bahwa tanpa Yesus, di luar Yesus tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada jawaban, tidak akan ada solusi yang penyelesaian yang tuntas.
Lah Anda yang punya Yesus, makanya Anda perlu koreksi. Aku sudah punya Yesus. Kok gak mari-mari yo ono sing salah bareng. Keliru wong iki sudah punya gaman, punya senjata, punya apa kuncinya, tinggal ini sudah kunci yang benar kok gak bisa buka pintunya. Salah kamu. Ya, saya pernah kurang masuk, kita kurang gimana ya. Makanya jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan Anda tidak menemukan solusi. Ini karena begitu besar kasih Allah kan, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal sama kan konsepnya. Kasih Tuhan itu diwujudkan dengan mengaruniakan, mengutus, memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya orang yang percaya kepada anaknya ini tadi, ingat ya, kemarin gak ketemu-ketemu, waduh suruh percaya kepada anaknya, Allah kok punya anak, wis balik ngono nek karepmu nek gak percaya. Makanya pakai hikmat aja saya jelaskan Tuhan itu bapak, anaknya nyusul. Rencana saya jelaskan anaknya ini nyusul, penting bapak sih. Saksinya istri saya kalau saya ngomong enggak, kan dia jangan gitu. Sempat saya ngomong kan, waktu itu kan nangis ya mereka ya. Ya apa rasanya? Saya lupa cerita itu. Lega Pak. Sembilan nangis terus. Merasakan apa? Merasa damai lah. Iku lo bapakmu mau ning surga. Kowe gak iso ndelok, kamu ndak lihat memang. Tapi kamu bisa merasakan, ini salah satu kunci yang sering saya pakai. Tuhan itu memang ndak bisa dilihat. Allah itu roh, ndak kelihatan. Jangan kan Tuhan angin aja lo Anda ndak bisa lihat. Saya bisa lihat Pak, angin Pak. Warnanya merah, hebat bener, ya keroan itu. Itu bukan angin, itu kulitmu. Kalau angin itu enggak lihat. Tuhan itu enggak bisa dilihat, saya bercanda dikit lah biar. Tuhan itu enggak bisa dilihat, tapi kamu bisa merasakan. Makanya saya heran ya, lagu dulu kok dilarang ya. Saya seneng nyanyi lagu, nanti kapan-kapan yang tua-tua kalau memimpin pujian enggak apa-apa, walaupun di jadwal 2 hari. Itu lagu zaman dulu. Allah di sini, belum lahir semua nih. Sepasti udara segar yang ku hirup, dia seperti fajar yang merekah di setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Ada ya Mas, bagi tahu ya. Itu sempat dilarang. Allah kok ya zaman dulu kan enggak semua orang pinter bahasa asli. Saya dulu yang ngikut aja, pendeta ngomong AB ya ikut. Nah sekarang kan zaman sudah modern, kita lihat belajar Yunani sendiri bisa kalau saudara mau belajar bahasa asli, terjemahannya, bisa baca Inggris minimal itu. Loh, Allah itu memang roh itu kan pneuma, udara juga, artinya ruah itu, ngelarang nggak ngerti artinya. Allah itu seperti udara yang, ya bukan berarti udara itu Allah, kan seperti, bukan sama kan. Udara ini tidak bisa Anda lihat, angin ini tidak bisa Anda lihat, tapi Anda bisa merasakannya, amin? Bisa merasakan. Saya ngomong, kamu merasakan? Iya Pak, itu loh Tuhan itu. Loh, kerasa kan? Gak usah ngomong ake-ake, itu loh Tuhan. Iya Pak, rasa damai, tadi kemarin khawatir, saya bingung. Saya enggak, nah wis, langkah awal sidik-sidik ya apa menjelaskan anak nanti enggak ketemu Allah gak duwe anak wis pancet ngono meneh kok. Daripada begitu pelan-pelan dulu ini. Tapi paling enggak dia ngerti Tuhan itu adalah Bapak yang baik. Amin. Yang begitu besar kasihnya. Bapaknya kita semua. Amin. Mengasihi kita. Dengan caranya apa mengasihi itu? Dengan cara mengirim anaknya, mengaruniakan itu memberi. Dorea. Kasih. Memberi, ya anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi tujuan Allah mengasihi supaya manusia tidak binasa, gitu loh. Itu kan tujuan kasih. Kalau tujuan kasih hanya cuman memperkaya orang, membuat orang jadi punya jabatan, loh itu masih percikan-percikannya aja. Yang utama ini supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup selamanya. Seenak-enaknya di dunia, saudaraku, masih kalah dengan hidup di surga bersama Tuhan. Minggu depan saya akan jelaskan, nyinggung sedikit tentang surga. Karena bicara Yesus, aku kembali kepada Bapa, menyediakan tempat. Itu apa? Dahsyat itu. Kataan Yesus itu menunjukkan dia sebagai sang firman. Itu. Ya, oke. Hidup yang kekal. 17-nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah mengutus itu berkali-kali kan coba. Ini intinya Injil loh saudaraku sebenarnya. Inti daripada kekristenan, inti daripada berita Injil. Sebenarnya Injil itu enggak usah pakai kata berita ya. Karena Injil sendiri artinya berita, berita baik. Gitu. Intinya berita baik dari sorga, dari Tuhan. Intinya berita atau Injil lah gitu ya. Intinya itu adalah Allah mengutus anaknya, itu sebenarnya intinya. Makanya dunia kenapa menolak itu loh. Yang enggak ngerti. Allah mengutus anaknya. Supaya manusia tidak binasa. Mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk Menyelamatkan oleh Dia. Menyelamatkannya itu menyelamatkan umat manusia ini oleh Dia, anak yang diutus tadi. Oke ya, kita akan lihat yang dimaksud anak Allah itu adalah Yesus Sang Firman. Kita lihat dulu dan nanti saya akan terus membuka ayat ini. Yesaya 55 ayat 11 ya, mulai. Nek pengajaran ojo mumet loh saudaraku ya, kalau sudah mulai dalam nek kesaksian melek kabeh. Nek mulai diajari, oh anu Pak ya, yo karena belum biasa. Seneng denger cerita soalnya. Tapi kalau denger ilmu, Yesaya 55 ayat 11. Nanti kita akan terus ulang-ulang minggu depan sambil nanti Anda paham. Yang dimaksud ayat ini, intinya saya katakan, inilah Tuhan Yesus yang dimaksud. Saya akan tunjukkan, mungkin tidak bisa sekali pertemuan. Ini Tuhan Yesus, coba hubungkan dengan ayat tadi ya. Coba. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siap-siap ya, kalau perlu minum dulu, saya coba minum dulu. Karena saya akan pakai Yunani untuk satu persatu menjelaskan kata per kata. Maaf ya, bentar. Membasahi lidah saya, mulut saya dulu. Oke, ini bagus arti terjemahannya ya. Tapi kalau lihat saudara, arti kata per kata ya, secara harafiah arti katanya, itu saudara akan lebih paham. Dan yang saya baca ini bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Jadi gini, saya kasih gambaran dulu. Alkitab Perjanjian Lama itu aslinya bahasa Ibrani. Juga ada sedikit bahasa Aram di kitab Daniel. Kemudian setelah orang Israel di dalam pembuangan, ya kan, dibuang di Babel, segala macam itu, di sana itu pakai bahasa Aram. Ya dengar baik-baik, bahasa apa? Aram, dan itu terbawa sampai zamannya Tuhan Yesus. Itu jadi bahasa sehari-harinya. Akhirnya bahasa Ibrani itu hanya sedikit yang tahu, gitu loh. Bahasa Ibrani hanya dipakai di sinagog, tempat sembahyang orang Yahudi, karena kitabnya bahasa Ibrani. Tapi bahasa percakapan sehari-harinya adalah bahasa Aram. Paling gampang begini, yang di Jawa ini ya, kita sehari-hari bicara bahasa apa? Jawa. Ya kayak siapa Chandra ini kan di daerahnya bahasa sana ya, Sulawesi. Tapi bahasa Indonesia jarang kamu pakai. Dia mulai bahasa Indonesia hanya ketika di sini saja gitu loh. Jadi itu bahasa yang jarang digunakan karena apa, itu bahasa yang apa ya, untuk umum, dan itu umum. Bahasa dipakai di tempat ibadah saja ya. Jadi jarang yang ngerti, hanya orang yang pinter, intelek gitu loh ya. Dan mereka sehari-hari bahasa Aram, terbawa sampai zamannya Yesus. Kemudian bahasa Yunani itu adalah bahasa pergaulan internasional. Waktu itu kan sudah dunia itu sudah dikuasai bersilih berganti. Yang terakhir itu dikuasai oleh kerajaan Makedonia. Alexander Agung itu kan terkenal ya. Iskandar Agung atau Alexander Agung. Bahasa Yunani mendunia. Dan zaman itulah ya peralihan ke Romawi, Yesus hidup di zaman itu. Tapi sebelum itu di zaman Makedonia berkuasa, budaya Yunani itu menyebar, bahasa Yunani itu menyebar dan masih dipakai. Kalau bahasa Romawi di zamannya Tuhan Yesus itu hanya dipakai kalau seperti kita ngurus KTP gitu. Ngurus menghadap pemerintah itu baru bahasa Romawi. Tapi kalau mereka nggak bisa bahasa Romawi, nggak nyambung omongan bahasa Yunani. Jadi dari mana-mana, saudara bisa lihat Yohanes pasal 12. Jadi itu bahasa Yunani itu bahasa internasional kalau ketemu, dan itu di Israel waktu itu ya kumpul orang mana-mana saja, biar Anda ngerti. Dan mereka pakai kitab bahasa bukan Ibrani lagi, bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, Septuagint. Dan ini sudah diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi pada abad 200 sebelum Masehi. Jadi 200 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia itu sudah ada kitab ini. Dan itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus, nanti saya tunjukkan.
Makanya kenapa kok waktu mencuplik, Yesus mencuplik Yesaya kok beda ya sama Yesayanya di Perjanjian Lama, karena yang dipakai ini kitab Yunani gitu loh, Septuaginta namanya yang dipakai. Saudara biar ngerti, kapan-kapan saya tunjukkan juga. Lah yang saya pakai ini adalah kitab Perjanjian Lama bahasa Yunani yang sudah ada 200 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Dan ini memang untuk bahasa pergaulan, karena waktu itu orang-orang Yahudi, orang Israel sudah tidak bisa bahasa Ibrani lagi, jarang yang bisa. Dan bahasa internasionalnya Yunani. Ya. Oke, dan tapi mereka punya targum. Targum itu tafsir-tafsir para rabi bahasa Aram, itu lain kali dijelaskan. Nah, di sini Saudaraku, nanti lain kali saya singgung targum. Dalam Alkitab Perjanjian Lama Yesaya ini tadi ya, dalam bahasa Yunani, di situ Septuagint 72 para rabi. Jadi ini adalah terjemahan rabi-rabi Yahudi, guru-guru Yahudi menerjemahkan. Dengan menerjemahkan berarti pemikiran orang-orang Yahudi ini masuk ke dalamnya, cara berpikirnya, pemahamannya, biar kita ngerti. Kalau sekedar diterjemahkan, orang Indonesia menerjemahkan, ya kita pakai pikiran Indonesia. Tapi kalau orang Yahudi sendiri yang terjemahkan, inilah cara berpikirnya orang Yahudi yang mengerti kitabnya mereka sendiri. Ini kitabnya orang Yahudi kan. Dikatakan demikian, utos, ya utos ini demikianlah, ya. Bagaimanapun demikianlah ST lah, ini ada ST-nya. ST ini kamu adalah, ya demikianlah kamu adalah torimamu, firmanku. Jadi demikianlah kamu adalah firmanku, pada gitu. Ini cara berpikir Yahudi karena mereka ini menganggap firman itu bukan benda mati. Bukan sekedar kata-kata, beda dengan saudara muslim, makanya tidak pernah ketemu firman, Yesus sang firman, loh, berarti dari firman Allah tercipta, bukan begitu. Itu di dalam targum, saya katakan tadi, dalam targum itu tafsiran rabi-rabi Yahudi, guru-guru, imam-imam Yahudi itu menafsir dengan bahasa sehari-hari Aram itu, ada istilah namanya memra, dengar baik-baik. Memra itu bahasa Yunaninya logos, apa, Indonesianya apa? Firman itu loh, logos, itu bahasa Aramnya, memra. Mereka menerjemahkan memra itu sebagai sosok, lain kali saya tunjukkan nanti, biar Anda ngerti. Jadi ketika menyebut firman, ini ada orangnya gitu loh, memra. Ada seseorang yang disebut memra, firman yang hidup. Lah makanya di sini katakan demikianlah utos ST. Demikianlah engkau, kamu. Berarti ada orangnya kan, kalau di Ibrani tidak kelihatan, memang apa kitab ini diterjemahkan biar ngerti. Utos toremamu, firmanku, demikianlah kamu ya firmanku. Jadi Allah itu ngomong gitu, ngomong kepada firmannya gitu loh, nggak kelihatan kan. Utos, demikianlah kamu, toremamu, firmanku. Oh, an excelti, yang demikianlah kamu ada firmanku yang, atau O itu yang, bisa diartikan yang, N itu if, jika. Excelsi, ini kata yang digunakan sama, ektuteo, excelton. Dari Allah aku keluar dan pergi gitu loh. Jadi exerkome kata dasarnya, pergi dan keluar, ektuteo dari Allah, ini sama. Excelsi, ektu, dari stomatosmu, mulutku. Jadi kalau dilanjut, demikianlah kamu adalah firmanku, yang jika keluar dan pergi dari mulutku, itu tidak, me apostrafi, tidak akan kembali, apostrafi itu menghindar. Jadi kamu firmanku, jika kamu keluar dari mulutku, kamu tidak akan menghindar. Apostrofi, me itu aku, tidak menghindari aku. Maaf ya saudara, ini pelan-pelan dikit. Orang kalau menghindar itu biasanya apa? Orang yang apa? Tidak bertanggung jawab. Utang, yang nagih datang, menghindar, sedang tidak mau bertanggung jawab bayar utangnya, kira-kira gitu, contoh paling gampang. Jadi Yesus, kamu adalah firmanku yang keluar, jika kamu keluar pergi dari mulutku, ya toh, tidak, me apostrafi tidak akan menghindari aku, me itu aku.
menghindari aku, eos itu hingga, an sintelesti hingga sampai atau sampai, an itu seperti n juga jika sintelesti itu tercapai. Lah ini saudaraku, tercapai osa itu sebanyak mungkin, tercapai sebanyak mungkin ithelisa, keinginanku. Ya. Jadi gini, firman itu jika keluar dari mulutnya Bapa, kamu adalah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan menghindari aku lagi, kembali kepadaku dengan sia-sia itu loh ya. Tidak akan menghindari aku hingga sampai tercapai sebanyak keinginanku. Jadi keinginan Tuhan itu banyak. Firman itu tidak akan menghindari, tidak akan kembali sia-sia itu terjemahnya, tidak akan menghindar dari Tuhan yang mengeluarkan firman-Nya ini tadi. Kamu firmanku yang kalau kamu keluar dari aku, mulutku, kamu tidak akan menghindari aku hingga atau sampai tercapai sebanyak keinginanku. Apapun yang Tuhan inginkan akan tercapai oleh firman ini. Ya toh, makanya ada firman Tuhan ngomong, dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah semuanya ada. Jadi firman ini tidak akan kembali sia-sia, maksudnya itu tidak akan menghindari. Sampai tercapai sebanyak mungkin, sebanyak yang kuinginkan kata Tuhan itu. Ya. Dan di sini ke evodoso itu makmur terjemahnya saudara. Ya minta maaf. Saya ini agak ada debunya kayaknya nih. Kalau ada debu saya ini memang agak sensitif. Ke evodoso itu, dan evodoso itu saudara kita pernah belajar tentang berkat ya. Evlogi, diberkati itu juga diberi sebanyak mungkin. Makmur artinya. Kalau lihat bahasa Inggrisnya terjemahnya prosper. Jadi dan akan berhasil baik itu menjadi makmur. Jadi firman itu tadi ketika keluar dari mulutnya Allah tidak akan menghindar, akan sehingga sampai tercapai yang dimaksud segala yang kuinginkan, sebanyak mungkin yang kuinginkan, terjemahan harafiahnya gitu. Sebanyak apa yang Tuhan inginkan pasti tercapai, hingga tercapai baru kembali gitu loh kira-kira. Kalau nggak tercapai nggak akan kembali gitu. Harus tercapai dulu dan akan berhasil baik. Evodoso ya. Tas odus, lah ini saudaraku, berhasil baik atau menjadi makmur segala jalanmu. Hei engkau firmanku, demikianlah kalau kamu jika kamu keluar pergi dari mulutku. Ya kan? Kamu tidak akan menghindari aku, hingga atau sampai tercapai semua segala sebanyak mungkin yang kuinginkan. Orang kalau kepingin kan ngomong berbicara kan, jadi Tuhan itu berbicara itu menunjukkan segala keinginannya. Main terjemahan apa saja yang dikehendaki sampai tercapai. Dan engkau firmanku akan makmur. Berhasil ini, sukses ini bukan sekedar sukses apa, ini makmur, prosper. Menjadi makmur, berhasil segala tadi bentuk jamak. Odus, jalan-jalanmu ini. Segala jalanmu ini makmur, segala yang kau kerjakan ini berhasil, makmur. Makanya Yesus ngomong gini kan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup dan dalam segala kelimpahannya. Nabi ada ngomong gitu. Karena dia bukan sang firman, nabi itu, para nabi mereka bukan sang firman. Tapi Yesus sang firman, dia bisa ngomong gitu, aku datang memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan, makmur. Karena memang aku ini keluar dari Allah membawa kemakmuran, amin. Saya kalau ngomong gini waktu lihat YouTube, ya apa cara nyetel. Padahal maksud saya kan di sini enggak biar Anda, wah ya makmuran. Makmur segala jalan-jalanku. Dan segala perintahku. Perintah Tuhan, perintahku Bapa yang memerintahkan dan jalannya sang firman yang dikerjakan ini makmur semuanya. Kalau saya terjemahkan saya lagi kata-kata lanjut ya. Demikianlah kamu adalah firmanku yang jika keluar dan pergi dari mulutku
tidak akan kembali atau tidak akan menghindari padaku hingga sampai tercapai sebanyak keinginanku dan berhasil baik atau menjadi makmur segala jalanmu, firmanku tadi ya, dan segala perintahku. Bayangkan ini ngomongnya begini, terjemahan para rabi Yahudi. Berarti ada sang Bapa yang berfirman dan firman yang keluar dari Bapa tadi, ini semua seperti menyatu dalam kesatuan untuk bekerja. Membawa, ini makanya tadi diutus, membawa keselamatan, diutus menjadi berkat buat kita semua. Amin, saudaraku. Wah, waktu ya baru sadar saya lihat jam, lewat ini. Oke, kita minggu depan aja kita lanjutkan. Jadi disinilah saya mau tunjukkan bahwa Yesus anak Allah itu adalah sang firman. Yohanes 1:14 kita tutup ya karena waktu. Saya nggak lihat jam, lihat jam kaget saya, udah lewat ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Siapa yang dimaksud firman yang jadi manusia? Tuhan Yesus. Dia disebut sebagai dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Berarti orang Kristen ini enggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Ngerti Allah enggak punya istri. Wong Allah itu roh ya, mana mungkin punya istri. Ya kan? Jadi yang dimaksud anak Allah itu adalah firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, tinggal di tengah-tengah manusia, dan kepadanya diberikan kemuliaan sebagai anak tunggal Allah, tunggal Bapa. Jadi orang Kristen ngerti yang dimaksud anak Allah itu adalah firman Allah itu yang keluar tadi. Melaksanakan segala sebanyak mungkin yang kuinginkan sampai berhasil, hingga tercapai, hingga makmur. Membawa kemakmuran, membawa keberhasilan dari segala yang kuinginkan. Dan Allah itu ingin apa? Ini terakhir nih, saudara tahu enggak keinginannya Allah itu apa? Allah itu ingin loh Anda selamat, saudaraku. Ini nanti lain kali akan panjang ya. Coba lihat di dalam Yohanes, inilah kehendak Bapakku. Yohanes pasal 6, ayat yang ke 35, 36, 35, 36, 37, 38 dah mulai. Tiap musik bisa maju masih mana enggak apa? Sebab aku telah turun dari sorga. Yesus yang ngomong, aku telah turun dari sorga. Yesus sendiri yang ngomong. Apakah ini manusia biasa? Turun dari sorga. Nah, cuman cara turunnya enggak langsung dibayangkan ngawang gitu ya, enggak. Tapi Yesus turun sebagai firman jadi manusia. Nanti minggu depan makanya kita perjelas lagi. Turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ya, coba yang dilakukan firman itu kehendaknya siapa tadi? Demikianlah firman engkau, firmanku yang keluar dari mulutku. Kau tidak akan menghindar, tidak akan kembali padaku dengan sebelum tercapai segala yang siapa yang menginginkan ini? Allah Bapa. Bukan kehendakku. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus ya kan, aku. saudaraku? Terus selanjutnya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Anda harus ngerti, ini loh yang diingini oleh Bapa di sorga itu untuk diingini itu apa? Bapa ingin apa sih? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Supaya yang diberikannya kepadaku. Itu bicara umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan kepada akhir zaman. Lanjutnya terakhir 40. Sebab inilah kehendak Bapa. Diulangi lagi, inilah kehendak Bapakku. Apa? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang sebanyak mungkin orang, siapapun orang melihat anak dan yang percaya kepadanya, percaya kepada anak, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Supaya sang anak, sang firman ini akan membangkitkannya pada akhir zaman. Pada akhir zaman nanti. Inilah kehendak Allah.
supaya nggak ada yang binasa, supaya semua orang diselamatkan. Saudara dan saya, semua orang, termasuk orang-orang yang kita kenal di luar kita. Kalau saudara ada saudara-saudara, teman, tadi saya sudah bersaksi di awal, yang belum kenal Tuhan, ada keluarga Anda, Tuhan menghendaki supaya mereka melihat anak, percaya kepada anak, supaya hidup bersama Dia selama-lamanya di surga. Inilah kasih itu. Allah mengutus anaknya, firman menjadi manusia. Bukti cintanya kepada kita. Amin, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Betapa besar